به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam salaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ala Nabi wa ali salawat. به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Labbaik, labbaika ya Hussein. Kami bersama dengan Al-Hussein. Labbaik, labbaika ya Hussein. Kami menangis demi Al-Hussein. Dalam sujud ku berdoa, hadirkan cinta. Dalam syahadah duka Karbala, bagaikan bara membakar hati pecinta Maula Ali Akbar, berpeluh darah dalam pelukan Abu Abdillah. Air mata kering sudah, tak kuasa menahan duka. Labbaik, labbaik ya Hussein. Kami bersama dengan Al-Hussein. Labbaik, labbaik ya Hussein.
Kami menangis demi Al-Husain, denting pedang meramaikan gejolak rasa dalam derita. Jangan kau diam, berpangku tangan bela Al-Husain di Karbala. Duhai Husain, aku rindu untuk bersama dalam jalanmu. Ku bersumpah untuk setia demi ayah serta ibuku. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. Kini datang bulan duka, jantung langit pun berduka. Isak tangis bidadari menyaksikan duka Nabi putra Zahra yang tersiksa bermandikan darah syuhada. Itro suci putra Nabi yang tersiksa di Karbala. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. Tangis Zainab takkan sirna, menggetarkan jiwa semesta. Sukaina tak kuasa menyaksikan jasad ayahnya di Karbala, menyajikan air mata darah syuhada di Asyura. Bulan duka penuh tangisan air mata. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. They can cut my arms and my legs, they can take everything that I have. I will come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. Every day it cuts me inside. I'm so very far from your side. I would give away these eyes just to catch a glimpse of your shrine. If I have to cross the seas in every desert in between, I will come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. They can cut my arms and my legs, they can take everything that I have. I will come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. I can tell you that I'm insane in the love of my master Hussein. In this universe there's no pain that can never keep me away. Every inch that I come your way, every beat of my heart will say, I will come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. They can cut my arms and my legs, they can take everything that I have. I will come crawling to you, Hussein.
I will come crawling to you, Hussein. If I lose my family and friends, and my life's coming to an end, if I lose my feet and hands, if I can no longer stand, if I stumble 1,000 times, if the journey's 1,000 miles, I will come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. You just have to look at this world. See your lovers are tortured and hurt. They can use their tanks and their guns. We will stand together as one. They can tear us limb from limb, but our souls will say from within, I will come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. به حرم نروم به کجا بروم ای تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamidu illa qawlah wa la atamassaku illa bihablih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang dirahmati Allah, para orang tua kita semua, para sesepuh kita yang kita sayangi dan kita cintai, semoga Allah anugerahkan usia penuh berkah dalam kesehatan kepada beliau semua. Ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kesempatan untuk hadir di sebuah majelis yang penuh berkah, majelis silaturahim, yang di dalam majelis ini kita melakukan begitu banyak hal mulia. Satu di antaranya adalah ikhtiar untuk mengingat sejarah yang pernah ditorehkan sekian tahun silam pada peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Dalam salah satu ceramah yang disampaikan oleh Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, guru kita semua, beliau pernah menyampaikan pada kita bahwa salah satu yang mempengaruhi pemahaman keagamaan seseorang adalah pemahamannya tentang sejarah. Apa yang kita pahami dan yang kita ketahui tentang sejarah akan sangat mempengaruhi paham keagamaan kita. Pilihan mazhab kita, kata beliau, sangat dipengaruhi oleh cara kita memahami sejarah agama, sejarah tumbuh dan berkembangnya agama kita. Beberapa hari yang lalu saya sempat searching, bertanya ke ChatGPT pandangan para tokoh tentang pengaruh sejarah pada pemahaman keagamaan. Yang menarik adalah yang nomor 1 itu nama beliau, ditulis dengan nama Imam Jalaluddin Rahmat. Saya agak heran itu disebutkan oleh ChatGPT, nomor 1 Imam Jalaluddin Rahmat. Dan pandangan beliau dalam 2 paragraf yang disebutkan di situ bahwa
sejarah kehidupan Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana umat memahami sejarah kehidupan Nabi, seperti itulah cara seseorang menjalankan keyakinannya terhadap agama Islam. Pertemuan kita pada kesempatan hari ini bukan hanya untuk silaturahmi memperkuat ikatan kekeluargaan di antara kita, tapi sebagai salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki cara kita memahami agama yang diawali dengan bagaimana cara kita memahami sejarah kehidupan baginda Nabi dan orang-orang setelah beliau. Semalam dalam salah satu majelis yang disampaikan oleh guru kita Kiai Miftah, beliau mengutip pandangan seorang filosof Cekoslowakia Prancis Milan Kundera tentang pentingnya kita merawat ingatan kita melawan lupa, karena ada begitu banyak penyimpangan dalam cara kita memahami dan melaksanakan ajaran agama yang itu berawal dari ingatan tentang sejarah agama itu lahir dan berkembang yang tidak dirawat dengan baik. Majelis mulia seperti ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk merawat tradisi beragama yang benar, merawat ingatan kita tentang sejarah yang benar, melawan lupa yang dilakukan oleh sebahagian penguasa pada setiap zaman. Dengan melakukan majelis seperti ini, kita dihantarkan untuk kembali mengenang bagaimana para pelanjut risalah Nabi sepeninggal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memahami dan melanjutkan risalah kenabian sehingga sampai kepada kita semua. Nanti pada saat majelis ilmu tentu akan ada penjelasan yang disampaikan oleh guru kita Kiai Miftah tentang hal ini. Kita awali majelis penuh berkah hari ini dengan keberkahan ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Ustadz Nur Satik. Bissalati ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء
لك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا مستبرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا. Terima kasih Ananda Sajjad Ali. Semoga lantunan syair-syair indah ya dilantunkan dengan begitu indah menjadi renungan teramat dalam bagi kita semua untuk menyambungkan rohani kita kembali dengan para pelanjut risalah kenabian sepeninggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang pernah dikutip Allahyarham Maha Guru tercinta di dalam salah satu tulisan beliau tentang Asyura. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdilan. Di antara orang-orang yang beriman ada kelompok orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan pada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang menunggu, dan mereka tidak mengubah janjinya sedikit pun juga. Surah Al-Ahzab ayat 33. Kata Allahyarham, inilah ayat di antara ayat-ayat yang digumamkan oleh Imam Hussein pada hari-hari peristiwa Karbala. Seolah-olah beliau menyampaikan pada kita bahwa Imam Hussein ingin mengingatkan kita, mengingatkan para sahabatnya ketika itu dan kita semua sepeninggalnya untuk mengingat bahwa yang disebut mukmin itu tidaklah sama di hadapan Allah.
ada yang berpegang teguh pada janji dan komitmennya kepada para pelanjut risalah kenabian. Tapi ada di antaranya yang memerangi para pelanjut risalah Nabi itu. Keduanya masih disebut mukmin. Karena Al-Quran juga berkata, jika kedua kelompok mukmin berperang, damaikanlah di antara keduanya. Karena itu, mengapa di awal pengantar tadi saya menyampaikan tentang pentingnya memahami sejarah sebagai salah satu pintu memahami ajaran agama dengan baik. Di bulan-bulan Muharram ini kita menyaksikan dua versi dan cara umat Islam memahami bulan Muharram. Sebagian umat Islam, misalnya di kampung saya di Tanah Bugis, Makassar, Muharram dipahami sebagai bulan sukacita. Keluarga-keluarga membeli perlengkapan rumah tangga dan kemudian kepada keluarga dihadiahkan perlengkapan rumah tangga sebagai tanda sukacita. Pada sebagian yang lain, kelompok umat Islam memahami Muharram sebagai madrasah duka cita. Kalau tadi yang pertama memahami Muharram sebagai madrasah sukacita, sebagian lagi memahaminya sebagai madrasah duka cita. Tempat atau saat di mana kita mengenang para pelanjut risalah kenabian. Satu di antaranya adalah Aba Abdullah Al-Husain yang syahid di jalan menegakkan ajaran suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini yang dikenal dalam sejarah sebagai majelis aza, majelis duka, adalah majelis di mana kita menyambungkan ruhani kita untuk mengenang kembali sebuah peristiwa penting pada tahun 61 Hijriah ketika salah seorang pelanjut risalah kenabian bersama keluarganya, Al-Imam Al-Husain, berperang di padang Karbala untuk menjaga tegaknya Islam sebagai agama Muhammadi. Ketika beliau meninggalkan Madinah, beliau menulis sebuah surat wasiat kepada saudaranya Muhammad ibn Hanafiyah. Aku keluar bukan karena kesombongan dan kepongahan, bukan juga untuk membuat kerusakan dan kezaliman. Aku keluar untuk menimbulkan perbaikan dalam tubuh umat kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita masuk pada majelis ilmu yang akan disampaikan guru kita Kiai Miftah Fauzi Rahmat untuk menjelaskan pada kita bagaimana seharusnya kita memahami peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram ini, agar pemahaman kita tentang sejarah para pelanjut risalah adalah sejarah yang benar, yang mengantarkan kita pada pemahaman agama yang benar. Dengan izin Ibu dan Bapak semua, sebelum mempersilahkan beliau menyampaikan majelis ilmu, mohon izin kepada Ibu dan Bapak atas nama keluarga tuan rumah Bapak Ilman Fauzi Rahmat, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita semua, Ibu dan Bapak, terkhusus para sesepuh kita yang disayang Allah, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir memberkati majelis penuh berkah ini. Semoga kehadiran kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita menjadi bagian dari yang disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Ahzab tadi, bagian dari mereka yang menepati janji pada Allah untuk bersama-sama dengan para pelanjut risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Ibu dan Bapak, saya mohon persilahkan guru kita Kiai Miftah menyampaikan majelis ilmu. Bissalati ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum waj'alna min khairi a'wanihim wa atba'ihim wa ansarihim wa syi'atihim wa junudihim wa hizbihim warzuqna syahadata baina aidihim. Assalamu alayka ya maulana ya aba abadillah, alaika minna salamullah abadan ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhira lahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ya laitana kunna ma'akum sadati wa nafuza ma'akum fawzan azim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu dan Bapak rahimakumullah, mohon izin berdiri di tempat yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Betapapun sungkannya saya di hadapan para sesepuh semua, orang tua yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala kasih sayangnya untuk panjang usia beliau-beliau semua. Saya duduk di tempat yang sudah disediakan ini dengan catatan kata tuan rumah, mudah-mudahan suara saya sampai ke bagian ibu-ibu di sebelah kiri ruangan. Suaranya sampai? Sampai, tetapi mesti lebih dikeraskan lagi ya. Jadi baik, izin mengawali dengan ungkap syukur dan dorong doa pada setiap orang yang karena mereka kita berkumpul pada majelis kali ini. Karena mereka kita memperoleh karunia keberkahan, bergembira dengan gembira keluarga baginda Nabi dan berduka dengan duka cita keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para guru kita, untuk almarhumin, untuk orang-orang yang punya hak atas diri kita, kedua orang tua tercinta, setiap mereka yang mengantarkan nikmat cahaya kecintaan ini kepada kita semua, khususnya untuk almarhumin, hadirin, almarhumin ibu dan bapak semua, terkhusus untuk almarhumin tuan rumah dan keluarga besarnya. Dan dorong doa untuk kesehatan, untuk kesembuhan yang sakit, dengan keberkahan majlis ini, untuk panjang usia para sesepuh kita semua, kita antarkan ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa libati tayyibin tahirin taqabbal ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu dan Bapak semua, insyaallah Allah Ta'ala pertautkan kita dalam kecintaan kepada almarhumin kita terdahulu, para guru kita terdahulu. Dan itulah satu di antara karunia yang hanya Allah Ta'ala khususkan untuk manusia, yaitu karunia dapat mengingat. Saya kira bagi setiap kita yang pernah kehilangan, ada hal-hal yang tidak akan pernah hilang dari diri kita. Ya sudah menjadi bagian dari jiwa kita, bagian dari ruh kita. Misalnya, kita masih akan dapat mengingat suara orang-orang yang kita cintai, suara orang-orang yang kita sayang, suara ayah kita, suara ibu kita, suara kakek kita, suara nenek kita. Ia tertanam, terpatri dalam jiwa kita dan tidak akan pernah pergi sampai kapanpun. Hanya manusia yang memperoleh karunia Allah Ta'ala ini.
Suara itu masih terngiang, masih terkenang, dan berbagai hal yang kemudian akan mengingatkan kita dengan almarhumin itu akan membangkitkan kembali kenangan. Saya berjumpa dengan ibu dan bapak, sahabat-sahabat, Allah yarham kedua orang tua, itu akan membangkitkan kenangan, membangkitkan cerita, membangkitkan memori tentang orang tua yang kita sayangi itu. Dan itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah taala dahului kisah Allah taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini yang menarik. Karena ternyata dari seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala abadikan sebagai nama satu di antara surat 114 surat itu adalah nama Allah taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada banyak nama Allah Ta'ala, 99 dalam riwayat masyhur, 1001 dalam doa Jausan Al-Kabir yang sering dibaca, dan lebih dari itu semua. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala, saya kalau setiap kali menemukan satu kata perintah dalam Al-Quran, selalu bergidik bulu kuduk saya karena ketidakmampuan untuk mengamalkannya. Dan adalah milik Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala setiap nama Allah Ta'ala yang indah. Asma'ul husna, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan seluruh nama-nama itu. Berdiri bulu kuduk saya karena bagaimana saya dapat mengamalkan perintah Al-Quran itu. Saya tidak berdoa dengan nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya. Mungkin yang 99 bisa kita hafalkan. Yang 1001 bisa kita dawamkan. Itu pun kita amalkan pada saat-saat tertentu. Pada malam-malam seperti nisfu Sya'ban. Pada malam-malam seperti malam Qadar. Baru kita berdoa dengan 1001 nama Allah Ta'ala itu. Padahal perintah Al-Qur'annya fad'uhu biha tidak mengenal waktu. Tidak mengenal saat. Setiap kalian berdoa, setiap itu berdoalah dengan nama-nama Tuhan yang indah. Fad'uhu biha. Dan dari begitu banyak nama Allah Ta'ala yang indah itu, untuk satu surat di dalam Al-Quran yang disebut antara lain sebagai pengantinnya Al-Quran. Kita membincangkan tentang surat Ar-Rahman. Surat dari seluruh nama Allah Ta'ala yang indah. Asma'ul Husna. Ada satu di antara Asma'ul Husna itu yang menjadi nama surat Ar-Rahman, yaitu yang melimpahkan kasih sayang. Setelah itu Allamal Qur'an. Sebetulnya ayat yang kedua ini menunjukkan seluruh kasih sayang Allah Ta'ala itu ada pada kitab suci Al-Quran. Seluruh kesulitan kita, jalan keluarnya ada pada Al-Quran. Kalau dada kita sempit, kepala kita berat dengan berbagai macam masalah dan pikiran, bukalah kitab suci Al-Quran. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Ta'ala itu ada pada kitab suci Al-Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran. Yang menarik, baru setelah itu Allah Ta'ala sampaikan khalaqal insan. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Mengapa mendahulukan mengajarkan Al-Quran daripada menciptakan manusia? Dahulukan itu diajarkan Al-Quran dulu, baru kemudian diciptakan manusia. Dan kepada manusia Allah Ta'ala peringatkan Allamahul bayan. Kepada manusia Allah Ta'ala ajarkan al-bayan. Apa yang dimaksud dengan al-bayan? Beberapa waktu yang lalu ada seseorang datang pada saya, pada kami, dan bertanya, menyampaikan tentang berbagai masalah dalam hidup. Bertanya tentang tujuan dirinya, mengapa ia dicoba, mengapa hidup ini sulit, mengapa musibah datang silih berganti, dan tidak jarang ketika memiliki satu masalah, masalah yang lainnya itu datang, masalah yang lainnya datang lagi dan datang lagi. Bagaimana melihat itu semua?
Ayat Al-Quran yang dibacakan Al-Quran memang sangat indah. Setiap ayat Al-Quran itu indah dan ada keterhubungan antara penempatan satu surat dengan surat yang lain. Misalnya ayat yang dibaca oleh Ustaz Nur tadi itu Allamahul bayan, diajarkan pada manusia al-bayan adalah kemampuan bercerita, kemampuan bernarasi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa hidup dengan cerita. Kita hidup dengan cerita. Cerita yang disampaikan turun-temurun oleh kakek moyang kita, oleh keluarga kita. Kita hidup dengan cerita. Tidak ada makhluk Tuhan lainnya yang Allah Ta'ala karuniakan kemampuan untuk bercerita. Kemampuan cerita, kemampuan narasi ini itu hanya dimiliki oleh manusia. Misalnya kalau Mima punya kemampuan mengingat, dia akan ingat saat dijauhkan. Itu ingatan dan cerita yang membingkai hidup. Dan Al-Quran hampir, mungkin sebetulnya hampir 70%. 60 sekian persen ayat Al-Quran itu isinya cerita, isinya kisah. Itulah al-bayan. Isinya kisah. Cerita para nabi, orang soleh. Al-Quran itu isinya cerita. Apa maksudnya hanya sebagai waliyadzubillah, teriring permohonan ampun, hanya menjadi dongeng masa kecil kita saja. Hanya menjadi cerita yang disampaikan pada anak-anak saja. Kisah-kisah para nabi itu. Padahal yang memenuhi seluruh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya isinya cerita. Untuk apa cerita itu? Dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz Nur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini indah. Al-Quran itu indah. Semua ayat Al-Quran itu. Saya bacakan ayat 120 surat Hud. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan semua kisah para nabi dan para rasul. Semua cerita para nabi dan para rasul yang ada di dalam Al-Quran itu kullan, sekali lagi. Cerita para nabi dan para rasul itu naqussu 'alaika, senantiasa kami kisahkan kepadamu. Dalam perspektif Daqaiqul Quran, di situ kata naqussu menggunakan fi'il mudhari present tense. Artinya sedang berlangsung. Ini kisah para nabi, bukan kisah orang dahulu. Dia naqussu, kisah yang sedang berlangsung. Artinya di dunia sekarang ini ada permisalan-permisalan itu. Darabna fil Qur'ani min kulli mathal. Dalam Al-Quran itu kami sudah berikan perumpamaan segala hal. Jadi di dunia sekarang ini ada Raja Namrudnya, ada Nabiullah Ibrahimnya, ada Fir'aunnya, ada Nabiullah Musa'nya, ada Ashabul Kahfi'nya, ada Nabi Yunusnya. Mengapa? Karena Al-Quran menggunakan kata nafus. Kami sedang sampaikan kepadamu, kami tengah menceritakan kepadamu min anba'ir rusuli, dari kabar-kabar, dari cerita, dari kisah-kisah para rasul itu, dari berita para rasul itu. Untuk apa? Manutabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan hati. Jadi kisah-kisah itu hadir supaya hati kita itu menjadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih teguh. Manutabbitu bihi fu'adak, supaya hati kita itu menjadi kuat. Artinya kisah-kisah itu hadir untuk memperkuat. Kisah para nabi hadir untuk memperkuat. Dan dalam babakan sejarah Islam beberapa hari terakhir ini pada kajian-kajian hataman Ibu dan Bapak rahimahumullah, saya membahas tentang sifat-sifat atau ciri-ciri kelompok yang berseberangan dengan kafilah Imam Husain alaihissalam di Padang Karbala. Di Padang Karbala pada bulan Muharram ini berhadapan dua kubu. Kubu keimanan dan kubu yang saya sebut kemunafikan.
Zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kepada ibu dan bapak ditanyakan, dan saya kira para sesepuh sangat mengetahui. Misalnya Bung Karno itu pernah mengatakan perjuangan kalian itu lebih berat dari perjuangan kami, atau kurang lebih kama qala, kutipannya kurang lebih begitu. Karena kami melawan penjajah dari luar, sedangkan kalian itu akan menghadapi bangsa sendiri. Kalau tidak salah pernah disampaikan oleh Bung Karno demikian. Artinya kalau ditanyakan mana lebih berat menghadapi musuh dari luar atau musuh dari dalam, kita akan menjawab lebih berat menghadapi musuh dari dalam. Di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun satu surat yang mengisahkan tentang orang-orang munafik. Tetapi Al-Quran tidak menyebut siapa mereka. Nama-namanya tidak disebut. Engkau tidak mengenal mereka, ya Rasulullah, tidak mengetahui mereka wajah secara langsung, tidak. Tapi engkau akan mengetahuinya bila qaul, dari cara mereka bicara, dari ucapan mereka. Dalam berbagai tafsir, baik ahli sunnah maupun ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, dalam Ad-Durrul Mansur, dalam Kanzul Ummah, dalam Tarikh Baghdad, dalam Tarikh Dimas, disampaikan tentang ayat itu, kunna na'rif, kami mengenal siapa orang munafik di ahli Rasulullah itu, di zaman baginda Nabi ini, bibughdihim ma'aliyah, karena kebencian mereka kepada Sayyidina. Itu yang menjadi pembeda dan pembatas antara mukmin sejati dan yang munafik membenci Sayyidina. Oleh mudah Bapak kumpul tempat karena kecintaan pada Sayyidina, kecintaan kepada putra Sayyidina. Mudah Allah Ta'ala hapuskan dan hilangkan kebencian. Nah, di zaman Imam Hussein alaihissalatu wassalam, kebencian itu ditampakkan. Di zaman ayahnya, di zaman saudaranya, kebencian pada keluarga Nabi itu ditampak. Di zaman baginda Nabi, mengetahuinya dari lahnil qaul, dari cara bicara, dari kiasan yang disampaikan, kosakata yang digunakan. Misalnya ya, kosakata yang digunakan ini, kalau datang bagi anak-anak di sini ada putri dari Tuan Mah, atau juga ibunya itu senang membaca cerita Harry Potter. Dan di cerita Harry Potter itu musuh utama dulu sebelum sampai ke jilid yang sekian, musuh utama itu tidak pernah disebut namanya, selalu disebut dengan you know who, you know who. Jadi pula ini pula dalam bahasa, kau tahu dia siapa. Kalau kita memperhatikan pembicaraan saya di beberapa tempat, kadang-kadang saya menyebut itu juga dia yang tidak perlu disebut nama. Itu mereka yang paling kebencian kepada keluarga Rasulullah SAW. Itu mereka yang tidak boleh disebut. Ingatan itu ya, walaupun kita senang, sukacita dan lain sebagainya, tetap akan selalu ada keharuan. Dan misalnya bagi kami sekeluarga, Ima ini adalah anggota terakhir keluarga kami yang tidak sempat berjumpa dengan bapak, tidak sempat berjumpa dengan kakek dan neneknya. Nah, itu lahir setelah ya, mungkin udah bapak melihat keceriaan dan melihat itu sudut pandang, itu al-bayan, itu kemampuan manusia dalam hidup dengan narasi dan sudut pandang, kata anak-anak sekarang POV, dengan sudut pandang yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa itu sudut pandang cerita yang diajarkan Al-Quran? Ar-Rahman, sudut pandang yang penuh dengan kasih. Jadi ketika Imam alaihissalam berjuang, sebetulnya karena kasih sayang, karena kecintaan Imam, tidak satu pun karena kebencian, tidak satu pun karena kedengkian, waliyadzubillah, tidak satu pun karena amarah. Itu yang sulit. Kata bahkan pedang diayunkan itu bukan karena kebencian, pedang diayunkan itu karena kecintaan. Itu yang sulit bagi para pengikut dan yang meneladani kisah Imam Hussein setelahnya. Bagaimana langkah itu mesti karena cinta, bukan karena marah, karena benci, karena itu mengapa setiap sahabat yang tidak berangkat berjuang
minta izin dulu pada imam. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ayunan dan mereka itu satu pun bersumber dari amal, satu pun bersumber dari kebencian. Siapa yang tidak marah melihat orang lain dianiaya, tapi mereka tidak ingin amarah itu tumbuh dan timbul dari hawa nafsunya. Mereka ingin setiap ayunan pedang itu karena kami nawa. Karena sam'an wa ta'atan. Walaupun mereka bisa berangkat, tapi akan selalu minta izin dulu pada imam. Bisa Rasulullah mengajarkan pada kita demikian, supaya setiap langkah mereka itu bersumber dari kasih sayang para imam yang adalah para dan mata air kasih sayang Allah Subhanahu. Jadi kisah-kisah yang diajarkan pada bulan Ramadan adalah kisah yang akan memperkuat kalbu, perkuat fuad, perkuat hati kita. Lalu ini ma'akum dalam bagi bersama, termasuk orang-orang yang jadi sementara di sisi yang lain kelompok yang berseberangan dengan Imam Hussein alaihissalam, ciri-ciri kemunafikan yang ada pada mereka ini recap dari sekarang ke hari yang keempat. Recapnya itu pada hari pertama, ciri kemunafikan itu adalah mereka yang harta benda dan anak-anak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu. Dan peringatan seperti ini adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bagian yang kedua, ciri orang munafik ini adalah mereka yang tidak menginfakkan harta mereka, sehingga dan apa yang kami karuniakan pada yang tidak infak dalam bahasa Arab itu artinya berkurang. Dekat dengan kata nifak, hanya kurang satu alif saja. Kalau nifak tanpa alif di depan, dia menjadi kemunafikan. Begitu diberi satu alif di depan, dia menjadi infak, yang artinya mentahkan di jalan Allah Subhanahu. Jadi bayangkan kekuatan satu alif. Nah, dan yang dikaruniakan pada Allah Ta'ala adalah keleluasaan, kenyamanan. Karena dasar dari nafkah itu artinya berkurang. Disebut infak karena ada yang berkurang dari diri di jalan Allah Subhanahu. Tinggal kita tanya pada diri kita apakah kita sudah masuk di barisan yang mana. Mereka yang berhadapan dengan Imam Hussein waktu itu bukan berkurang, harapan mereka justru bertambah dengan memerangi Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Nah, orang yang berinfak adalah orang yang pada diri dia ada yang berkurang karena diberikan di jalan Allah Subhanahu. Ukuran yang paling bisa kita lihat berkurang atau tidak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sebetulnya belum infak. Walaupun kita tahu kalau bersyukur kurang tambah. Tapi secara hati ya infak artinya berkurang. Kemudian keluasan waktu, kesehatan kita apakah berkurang karena diinfakkan di jalan Allah atau tidak, kenyamanan kita dan lain sebagainya. Itulah mengapa pelajaran besar seperti Asyura ini menginspirasi begitu banyak perjuangan dalam sejarah. Seperti Hazrat Abdul Fadil Abbas dan ibundanya Zarifah Ummul Banin. Ketika disampaikan kepada beliau kabar putra-putranya syahid, yang beliau tanya, anak Hussein alaihissalam, mana Abu Abdullah? Seluruh putra beliau syahid, tapi yang beliau tanya, Hussein alaihissalam. Kita mengenal cerita-cerita perjuangan di Irak, di Libanon, di berbagai tempat. Ketika keluarga mereka syahid, lalu ada seorang ibu tidak syahid. Orang-orang datang berduka, menyampaikan kabar seperti yang terjadi beberapa waktu sekarang ini juga. Satu rumah dihantam, 3 keluarganya syahid. Dalam kisah yang lain, ibu ini berkata, "Kamu dari depan berasuk tawa," katanya, "Maafkan saya." Apa kata orang lain? "Ketiga putramu syahid. Kami yang bagi menghormatan." Dia kemudian, karena nanti aku di hari akhirat, kalau berjumpa dengan Syarifah Ummul Banin, dan dia seluruh putranya, dia hadiahkan untuk agama Allah Subhanahu. Masih ada satu putra yang tersisa,
Tuhankan supaya dia juga insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bisa menjawab seorang perempuan mulia seperti Syarifah Ubus? Anaknya syahid. Iya, saya masih ada. Saya sudah sendiri Banon, misalnya ada cerita. Syahid, Syed Hasan Nasrullah itu membatasi kalau ada keluarga misalnya 4 orang anak kayak gitu. Lalu yang 3 syahid, yang bungsu itu tidak akan bisa daftar pada Syed Hasan Nasrullah karena diharuskan ada yang melanjutkan, ada yang khidmat dan lain sebagainya. Jadi tiba-tiba ada satu anak muda datang, lalu disampaikan, kakak-kakak kan syahid semua, tapi ibu seorang diri, ibu yang mengatakan buku yang mengatakan. Nah, mereka semua peroleh kisah itu karena hati mereka stabil, hati mereka kokoh, kuat, tubuh. Karena apa? Karena narasi, kisah, sejarah, kisah-kisah yang dibangun di dalam Al-Quran dan dari kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majlis-majlis yang di dalamnya ada cerita yang dipakkan, mengokohkan, menemukan mereka buat jalanan dan sebagainya. Dan saya kira ini sedikit mengulas apa yang terjadi. Saya kira keputusan gencatan senjata sepihak juga karena kan dipaksakan. Kita Iran berperang dengan Irak 8 tahun, damainya juga dipaksa. Ini Allah aku takwil pahit kayak. Dan sekarang ada gencatan senjata sepihak. Yang saya maksud sepihak, kalau Amerika dan Israel sudah mengumumkan berhenti perang, lalu Iran masih terus saja menyerang, framing narasi yang akan dibuat adalah lihat kami sudah ingin berhenti, tapi Iran masih juga tetap memerangi siapa yang haus perang dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi. Apapun mungkin sebagian mengatakan tidak sekalian saja dihapuskan. Ini sudah kesempatan mereka memperbaharui kekuatan dan lain sebagainya. Tapi kalau Iran lanjut, bayangkan narasi yang akan disampaikan. Yang haus perang siap, yang haus darah siap. Diterimalah keputusan pahit ini. Tapi barangkali juga karena mereka tahu, karena pihak Israel dan Amerika itu tahu bangsa yang mereka perangi sedang memasuki saat-saat ketika semangat juang itu dikuatkan. Ketika kisah-kisah keteladanan itu dipompa semangat juang itu, mereka tahu persis karena itu mengakhirinya sebelum memasuki bulan. Karena kalau tidak, itu al-bayan yang diajarkan pada manusia. Musabbi tabihi kuat, supaya hati itu kokoh kuat panas, itu kekuatan yang tidak bergerak luar biasa besar. Jadi yakin untuk kemudian mengetahui bahwa nyata yang lebih memahami isi Al-Quran, ayat Al-Quran akhir surat Hud tadi justru adalah mereka yang memerangi para pembacanya. Mereka lebih mengetahui kitab suci dari sendiri. Mari kita hantarkan doa berkahan majlis berbuat pokok hati kita semua untuk menghadapi berbagai hal, berbagai ujian. Dorong doa untuk para ulama, para ma'oji, para idana, dan para syuhada yang saudara kita di Palestina, yang di Afghanistan, wafi'ul limakan. Semoga Allah Ta'ala luaskan kasih sayangnya dan panjang usia para ulama dan para sesepuh dan orang tua semua. Semoga Allah Ta'ala selalu mempersatukan kita dan barisan yang merawat hadirkannya. Insya Allah burung-burung yang akan datang menggabungkan kita dalam silsilah orang-orang yang memperkuat satu sama lain dengan kisah-kisah yang indah. Al-hadi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi tayyibin. Allahumma zidna ziyarah.
كربلاء اللهم ارزقنا زيارة كربلاء وارزقنا الشفاعة حسين يوم الوجود وارزقنا الشفاعة حسين يوم الوجود وارزقنا الشفاعة حسين يوم الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير terakhir sebagai recap, insya Allah nanti rekaman-rekaman juga akan hadir pada waktunya. Ciri-ciri pokok yang benar ada di barisan yang berangi Imam Hussein alaihissalam dan Muharram Syifiknya adalah yang pertama yang sudah niatnya melahirkan mereka dari zikrullah ya, yang tidak ada yang berkurang dari diri mereka itu akan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang harta, tidak berkurang tidak berkurang kesehatan, tidak berkurang kenyamanan, tidak berkurang tidak berkurang keluarga dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mereka yang merawat, mereka yang berusaha agar cerita-cerita pembuka ini tidak diwariskan turun-temurun, tidak dihidupkan. Kalau bisa jangan ada acara-acara yang di situ ada peringatan terhadap kisah-kisah ini. Dalam Quran tadi menyampaikan kisah-kisah itu pulang supaya dan doa dan hati. Terima kasih pada tuan rumah dan para besar yang sudah sampai berkenan hadir. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz kita semua dan juga terima kasih Ustaz. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Wassalamualaikum به حرم نروم به کجا بروم ای تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Alhamdulillah. Terima kasih sebesar-besarnya majelis ilmu yang luar biasa dari Bapak Rahmat. Semoga Allah sayangi kita semua dan jiwa beliau biar kami segera dia yang dengan kesehatan dia berkatan beliau nanti akan membimbing kita semua dalam cintaan keluarga suku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa yang dia sampaikan, kita jadi memahami mengapa Al-Quran itu berisi begitu banyak kisah. Dari penuturan beliau kita jadi memahami mengapa Sayyidah Zainab setelah tragedi Karbala di hadapan penguasa yang zalim Yazid bin Muawiyah dengan sangat yakin dan lantang mengatakan kaidah tampu dikrana, lakukanlah semua reka perdaya yang ingin kalian lakukan untuk melenyapkan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ingatan umat terhadap kisah baginda Nabi yang benar tidak terhapus dari hati umat Islam setelahnya. Salah satu di antara cara itu adalah disampaikannya kisah-kisah kepahlawanan para pelanjut risalah Nabi. Kisah-kisah itu menguatkan para pelanjut risalah Nabi dan para pengikutnya terus merawat ingatan mereka tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Salah satu bagian dari ikhtiar untuk berkisah dan menyampaikan kisah kepahlawanan itu adalah dalam baik-baik untayan syair-syair indah yang mengingatkan kita pada baginda Nabi dan para pelanjut risalah Nabi, termasuk diantaranya Imam Hussein dan para syuhada Karbala. Sebelum kita bersama-sama berziarah, izinkan kami mohon kesediaan Ustaz Gawan untuk
sampaikan kepada kita baik syair yang mengingatkan kita pada perjuangan Said Hussein dan keluarganya di Karbala, seperti pesan Allahyarham Hazir Tercinta untuk menghiasi majelis aza ini juga dengan syair-syair kenangan tentang Imam Hussein dan para syuhada Karbala. Pada saat Mulyawan dimohonkan persediaan. به حرم نروم به کجا بروم این تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Labbaika ya Hussein. Kami akan tetap berdiri di sini dan seruan kami akan tetap terdengar. Sesuatu yang musuh-musuh Allah tidak akan pernah mengerti. Musuh-musuh Allah itu tidak akan pernah tahu hakikat dari labbaika ya Hussein. Mereka telah melewatkan hakikat tanpa mengetahui intisari dari seruan. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein adalah engkau akan selalu hadir di medan perang, meskipun engkau hanya sendiri di situ, meskipun tak ada insan selain engkau di situ, meski yang lain meninggalkanmu, memfitnahmu, dan membiarkanmu terjatuh. Labbaika ya Hussein adalah engkau, hartamu, orang tuamu, keluarga dan putra-putrimu berdiri dan ikut serta dalam peperangan. Labbaika ya Hussein adalah seorang ibu yang mendorong putranya untuk bertarung, dan jika putranya itu syahid dan dipancung serta kepalanya dilemparkan kembali ke pangkuannya, ibu itu akan mendekat erat kepala itu, membersihkannya dari darah dan pasir seraya berkata, engkau telah mencerahkan wajahku di hadapan Zahra kelak di hari pembalasan. Labbaika ya Hussein adalah seorang bunda, saudari perempuan dan istri yang mempersiapkan suami, anak, atau saudaranya untuk berperang dan meraih pahala jihad. Labbaika ya Hussein adalah sang gunung Zainab yang melepaskan kakak tercintanya Al-Hussein untuk merebut ambil syahadat. Ini adalah hakikat dari panggilan itu, Labbaika ya Hussein. Kemudian Syahid Hasan Nasrallah berkata, kami telah menyingkap hakikat panggilan itu, maka dunia niscaya akan mendengarnya dengan harapan bahwa jika mereka memerlukan kehadiran kami dimanapun itu, maka kami akan menjawab seruan itu, tidak dengan membawa selai kain kafan saja, tapi kami akan membawa berjuta kain kafan beserta berjuta senjata, dan di penghujung kesahidan kami semua akan berseru, Labbaika ya Hussein. Isi berikutnya, izinkan kami duhai insan yang paling mulia, izinkan kami membaca tautan kitabmu, kisah terpilu dan semburatkanmu. Izinkan kami haru berkata dengannya, walau tak akan mampu memberi makna, cuma dengan kata tanpa kerja, tak berguna dari kami yang hina. Hanya dengan ridho kekasihmu lah kami berharap. Meretas asa mencambuk jiwa yang senantiasa tiara, membuang noktah gelap yang mencengkram sejarah, melindas kezaliman yang pekat, parah. Dan bila hari itu kami ada di waktumu, maka izinkan kami menjadi pasir bata pijakanmu ya Imam. Izinkan kami menjadi air sejuk furat untuk Ali Asgarmu. Izinkan kami menjadi tenda kumuh tempat berteduhmu. Izinkan kami menjadi roti kumal makan siangmu. Bolehkah kami diizinkan lebih dari itu ya Hussein? Izinkan kami menjadi tangan kanan dan kiri Fadil Abbas. Izinkan kami menjadi teriakan Pak Prabowo dan tangisan Zainabmu. Izinkan kami menjadi pandangan teguh Ali Akbarmu.
Izinkan kami menjadi kedua kakimu yang kelelahan, wahai yang ditinggalkan. Izinkan kami menjadi kedua tanganmu yang dipatah-patahkan, wahai yang terabaikan. Izinkan kami menjadi punggungmu yang diinjak-injak kuda, wahai yang difitnah. Izinkan kami menjadi pundakmu yang dikerubuti anak panah, wahai yang dihinakan. Izinkan kami menjadi mulut mulia yang ditohok-tohok Yasin. Izinkan menjadi telinga suci yang mengalirkan darah. Izinkan kami menjadi mata cerah yang berkubang tanah. Izinkan kami merasakannya, duhai pahlawan yang dihinakan. Dan jika Yasin datang sekarang, kami akan berdiri lantang padamu. Labbaik ya Husain. Ini tangan-tangan kami untuk dipotong, jangan lagi tanganmu lihatmu. Ini kaki-kaki kami untuk disayat padamu, jangan lagi kaki lelahmu. Ini punggung-punggung untuk diinjak kuda, jangan lagi punggung sucimu. Ini leher-leher kami untuk dipenggal, jangan lagi leher suci yang Nabiullah selalu mengeceknya. Izinkan kami, ya Husain. به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي.
فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام. فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا. وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه.